Halo guys, welcome to my channel, kembali dengan Raka hanya di alternatif channel yang selalu membahas hal-hal menarik di seputar kita. Oke guys, di video kali ini saya akan kembali membahas tentang video ngelistrik ya. Dan di depan saya sudah ada rangkaian daripada saklar tunggal ya. Dimana saklar tunggal ini sudah sering saya bahas ya, dan rangkaiannya sangat mudah seperti ini ya. Dan saya tes dulu. Nah, berhubung karena teman-teman banyak yang bertanya, bagaimana sih cara merubah rangkaian saklar tunggal menjadi saklar stop kontak dan cuk ya, seperti ini ya. Stop kontak dan saklar ya. Kemarin ada yang bertanya bagaimana cara merubah rangkaian saklar tunggal yang sudah terpasang di tembok kemudian merubahnya menjadi stop kontak saklar yang seperti ini ya. Sebenarnya sih caranya cukup mudah, cuma ya kita tahu tidak semua orang mengerti atau paham dengan kelistrikan. Jadi ada yang takut konslet, ada yang takut salah ya, karena kebanyakan listrik itu bisa mengalami konsleting ya jika kita kesalahan dalam pemasangan. Walaupun listrik 900 ke bawah biasanya tidak akan menyebabkan kebakaran ya. Oke, sekarang saya akan tunjukkan dan bagaimana caranya untuk memasang atau merubah rangkaian ini menjadi rangkaian stop kontak saklar. Yang sebenarnya kalian butuhkan hanyalah satu batang kabel ya. Misalnya kalau di tembok ya panjang kabelnya, melainkan karena ini hanya di tutorial video aja, jadi saya hanya butuh satu buah stop kontak saklar dan satu batang kabel yang segini biar ini tepas ya. Jadi itu yang sebenarnya diperlukan oleh teman-teman. Sebenarnya nggak ribet. Sekarang saya mau putuskan aliran listriknya dulu ya, karena ini masih dialiri oleh strum ya. Oke teman-teman, sekarang aliran listriknya sudah saya putuskan ya. Ini sudah tidak berfungsi saklarnya, dan sekarang waktunya saya untuk mengetes daripada rangkaian ini ya. Sekarang saya tunjukkan sebenarnya dimana saya katakan tadi hanya butuh satu kabel yang seperti ini ya. Oke, sekarang teman-teman perhatikan dengan baik, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat nantinya ya. Sekarang teman-teman perhatikan dengan baik ya. Di belakang saklar ini terdapat dua lubang yang dimasuki oleh kabel. Kemudian begitu juga dengan di belakang oleh daripada kabel stop kontak saklar ini ya. Ini lubangnya jelas lebih banyak, dan di sini yang ini ya, yang ini untuk saklar dan ini untuk stop kontak. Kalian harus memfokuskan pada stop kontak ya, karena ini akan harus ada strumnya mengalir secara terus-menerus, sedangkan saklarnya sudah menggunakan jumper ya, seperti ini ya. Oke, sekarang kita lepas ini sebelum saya sambung ya. Ini adalah kabel dari PLN ya, yang sebelah sini merupakan kabel dari PLN. Kemudian di sini yang kabel yang berwarna biru ini saya lambangkan sebagai kabel fase atau kabel yang berisi aliran setrum. Kemudian kabel yang putih yang ini dari PLN ini merupakan kabel netral ya, kabel yang sangat rendah tegangan listriknya. Oke, pertama kali teman-teman harus lepas ini ya, kabel yang warna biru. Ini kabel yang warna biru ini merupakan kabel fase. Sekarang teman-teman taruh ke bagian bawah yang sini ya. Ya, teman-teman taruh bagian bawah yang sini ya. Ini yang ada jumpernya. Ini saya kembali tunjukkan ini. Teman-teman harus pasang kabel fasenya di sini ya, yang ada jumpernya di sini ya. Oke, tekan, kemudian masukkan. Nice, tunggu dulu. Oke, sudah terpasang ya. Sudah terpasang di kabel fasenya. Kemudian kabel yang ini ya, kabel yang ini yang datang dari lampu, teman-teman juga lepas. Kemudian teman-teman singkirkan ini, pasang di atas ini ya. Saya tunjukkan ini saklarnya ya. Ya, berarti teman-teman kabel dari lampu teman-teman pasang di sini ya, yang nggak ada jumpernya, bagian saklar dan bagian atas yang nggak ada jumpernya. Oke, sudah jelas ya.
Kembali kabel fase teman-teman pasang di stop kontak bagian bawah yang ada jumpernya. Kemudian yang dari lampu teman-teman pasang di bagian atas yang tidak ada jumpernya. Nah, fungsi dari kabel yang tunggal ini atau kabel yang baru akan teman-teman pasang melalui tembok ya, tambah pasang, turunkan satu. Nah, kabel ini teman-teman pasangkan dengan yang di atas ini ya, atau kabel netralnya teman-teman pasang ke sini. Ya, teman-teman pasang di sini. Kemudian teman-teman pasang di sini ya, di atas kabel fase yang tadi. Oke. Nah, seperti itulah rangkaian yang sebenarnya ya. Ini dari tembok sebenarnya, dari tembok ya. Apakah sudah jelas? Nanti kalau belum jelas teman-teman bisa replay ulang video ini ya. Saya rasa seperti itulah. Kemudian teman-teman balik ya. Setelah itu kita tes sekarang. Teman-teman balik ininya. Oke. Apa perlu diisolasi dulu ya? Enggak sih. Enggak juga. Oke, sekarang saya isolasi dulu ya. Oke teman-teman, sekarang sudah aliran listriknya sudah saya pasang ya, sudah saya sambungkan. Jadi sekarang tinggal kita pengetesannya ya, apakah ini sudah berfungsi atau belum, biar teman-teman tahu. Rangkaian kabelnya masih sama seperti yang tadi, biar teman-teman tahu nggak ada perubahan ya. Oke, sekarang kita tes saklarnya ya. Oke, saklarnya berfungsi, berjalan dengan normal. Sekarang kita tes stop kontaknya yang ini ya. Saya sudah bawa charger yang ada apa ya, ada indikatornya ya. Oke, ini charger yang ada indikatornya. Oke, sekarang kita tes 1 2 3. Oke, indikatornya menyala ya. Oke, saya lepas lagi. Indikatornya mati. Indikatornya menyala. Lepas, indikatornya mati pelan-pelan. Oke, pasang lagi. Oke, indikatornya menyala. Oke, itu membuktikan bahwa rangkaian ini sudah sukses ya. Itu adalah cara daripada merubah saklar tunggal menjadi stop kontak saklar yang seperti ini ya. Namun seperti biasa saya ingatkan kembali bahwa dalam pemasangan ini teman-teman lebih baik menggunakan kabel yang kawat ya, atau kabel yang lebih bagus daripada ini ya. Ini hanya sebagai tutorial ya. Kalau bisa, kalau nggak bisa juga nggak apa-apa sih gunakan kabel ini, terutama untuk listrik 900 atau 450 masih aman menggunakan kabel seperti ini. Melainkan kabel yang udah atau listrik yang tegangannya udah 1300 itu otomatis teman-teman usahakan gunakan kabel yang kawat ya, gitu. Cuma itu sih yang bisa saya sampaikan sebenarnya di video kali ini. Hanya saja karena ini singkat ya, saya rasa singkat. Semoga video ini bisa membantu teman-teman bisa lebih memahami tentang listrikan, dan semoga semua bermanfaat ya. Dan sekali lagi saya ucapkan semoga virus ini cepat mereda ya, cepat hilang dari muka bumi, biar kita bisa beraktivitas seperti biasanya, yang kerja bisa kembali bekerja lagi, semua normal lagi. Saya juga sebenarnya sudah bingung banget, kerjaannya susah sekali. Sekarang bikin videonya ya berusaha bikin video yang bisa dilakukan di rumah ya. Biasanya saya itu keluar, banyak banget yang bisa saya lakukan sebenarnya. Jadi akhir-akhir ini karena situasi yang semua serba dibatasi ya. Jadi kita harus sadar diri juga, kita harus introspeksi diri, jangan melanggar yang dianjurkan oleh pemerintah, itu demi melindungi diri kita sendiri, orang lain, dan keluarga kita sendiri ya. Jangan sampai hanya kesalahan kecil kita jadi semua terpapar ya. Oke, semoga video ini bisa membantu. Like jika suka dan dislike jika tidak suka. Sampai bertemu di video selanjutnya. Oke, indikatornya menyala ya. Oke, saya lepas lagi. Indikatornya mati. Indikatornya menyala. Lepas, indikatornya mati pelan-pelan. Oke, pasang lagi. Oke,
Oke, indikatornya menyala.